Halo everybody, berjumpa lagi dengan saya Andreas Bau. Tentunya masih dengan acara yang sama, gak robah-robah dari zaman Fir'aun hingga sekarang, yaitu ngomongin film. Film yang akan saya rangkum kali ini mengisahkan tentang dua pemuda calon polisi yang berhasil mengungkap kejahatan terselubung. Penasaran dengan aksi mereka berdua? Nyok, kita tonton alur ceritanya. Tapi sebelumnya, seperti biasa, saya mau ingetin kalian untuk makan permen terlebih dahulu. Biar seancur-ancurnya muka kalian, sepahit-pahitnya hidup kalian, tapi setidaknya mulut kalian tetap manis. Ini dia, Midnight Runner. Mainkan. Film diawali dengan acara pelepasan orang tua pada anaknya, yang mana anak-anak mereka ini akan mengikuti seleksi calon polisi. Dan di sini kita akan bertemu dengan dua aktor utama kita, yaitu Gi-jun yang diantar ibunya, sedangkan satu lagi bernama Hae-yo yang diantar ayahnya. 아 그래 나도 뭐 그런 것 같아 난 너 자랑스럽다 Salah satu hal wajib yang harus dilakukan oleh para calon polisi ini adalah memotong rambutnya agar tidak ada poni dan buntut kasiran. Di mes, Gi-jun dan Hae-yo satu kamar dengan Ji-hon yang merupakan anak seorang polisi berpangkat tinggi. Di hari pertama latihan, sang pembina bernama Medusa akan memfokuskan para calon polisi ini pada kekuatan fisik dan urat pangenton. Selesai latihan, para calon polisi ini pun digiring ke dapur untuk makan bersama. Gi-jun meminta jatah sosis lebih banyak pada petugas, namun tidak dikasih. Berbeda dengan Hae-yo yang justru sama sekali tidak memakan sosisnya, karena menurutnya sosis itu tidak baik bagi tubuh, karena bisa mengakibatkan kanker dan sisi duen. Gi-jun yang tidak peduli dengan omongan Hae-yo langsung mengambil jatah Hae-yo kemudian memakannya. Keesokan harinya, para peserta ini akan melakukan lari ke atas gunung, dan peserta yang bisa kembali dalam kurun waktu 1 jam, maka dia akan langsung diterima di akademi. Namun, nasib sial menimpa Hae-yo setelah dalam perjalanan, kakinya terkilir akibat gak sengaja menginjak kuburan ucing. Tentu saja semua orang gak ada yang mau menolongnya, dikarenakan waktu yang sangat mepet. Gi-jun pun sebenarnya gak mau nolong, namun karena dijanjikan akan dikasih daging marmot panggang di restoran ayah Hae-yo, dia pun akhirnya bersedia menggendong. Di saat semua peserta sudah sampai dari tadi, Gi-jun malah baru sampai sambil menggendong Hae-yo dan tentunya melewati batas waktu yang sudah ditentukan. Hae-yo memberikan alasan kenapa mereka terlambat pada pembimbingnya. Alhasil sang pembimbing pun menghukum semua peserta dengan menaiki gunung sekali lagi. Karena menurutnya tugas seorang polisi itu memberikan bantuan pada yang membutuhkan dan bukan mementingkan diri sendiri. Atas kejadian gendong-menggendong tadi, akhirnya Gi-jun dan Hae-yo menjadi lebih akrab dan berjanji untuk jadi sahabat. Singkat cerita, semua peserta pun diterima di akademi kepolisian tersebut. 2 tahun kemudian, selain belajar fisik, para calon polisi ini pun dibekali dengan pengetahuan dan juga ilmu silat untuk jaga-jaga. 학습하도록 하겠다. 끼는 거야. 점프 앤 핫! 원을 그리면서 손목을 꺾는다. 코를 공격하는 거야. 하야! 자, 봤지? 하야! Karena sekarang sudah masuk bulan Desember, para peserta nantinya akan diperbolehkan pulang untuk merayakan Natal dan liburan tentunya. Tak terkecuali dengan Hae-yo dan juga Gi-jun.
Tapi seketika jiwa jomblo mereka kembali meronta setelah Jihon memperlihatkan foto wajah kekasihnya yang sangat cantik. Mereka berdua menanyakan di mana Jihon bisa bertemu dengan gadis secantik itu. Tapi Jihon menolak untuk memberitahukannya. Tapi Gijun tak kehabisan akal. Dalam sebuah pertandingan silat, dia memaksa Jihon untuk memberitahukan tempat di mana dia bisa mendapatkan wanita cantik itu. Akhirnya mereka pun siap-siap pergi ke tempat itu meskipun berbekal jaket pinjaman dari teman-teman. Setibanya di oktagon, mereka terlihat seperti Tarzan yang baru melihat kota. Mata mereka terlihat meleleh setiap melihat wanita cantik dan seksi lewat di hadapan mereka. Heyo mencoba untuk mengajak wanita-wanita itu ngedance. Namun karena gaya jogetnya yang kampungan, wanita-wanita itu malah pergi karena risih. Begitupun dengan Gijun yang gagal ngajak ngedance seorang wanita hanya karena dia calon polisi. Jadi pekerjaan sebagai polisi di sana itu gak jauh beda dengan hansip kali ya. Gak ada uangnya. Heyo berhasil ngedance dengan seorang wanita, namun itu gak bertahan lama setelah kekasih perempuan itu datang menjemputnya. Karena sudah tidak punya uang dan tidak mendapatkan eceng satupun, akhirnya mereka memutuskan untuk makan di warteg saja. Tapi ketika mereka hendak pulang, mereka melihat eceng cantik lagi jalan sendirian dan mereka menganggap kalau ini adalah kesempatan terakhir untuk mendapatkan perempuan setidaknya untuk malam ini. Mereka melakukan suit kertas batu gunting untuk mendapatkan perempuan itu. Namun hal tak terduga justru terjadi di hadapan mereka. Yang mana mereka melihat perempuan itu diculik dan dimasukkan ke mobil binpet. Mereka mencoba mengajarnya, namun apalah daya, mengejar mobil dengan menggunakan sepatu sama saja dengan ingin menyentuh bulan dengan menaiki taraje. Mereka mencoba melapor ke kantor polisi, tapi kepolisian sedang sibuk mengurus hilangnya seorang anak pengusaha. Karena tidak ada tanggapan dari kepolisian, akhirnya mereka berdua mencoba menyelidiki sendiri tragedi penculikan itu dengan pergi ke TKP. Sebagai petunjuk awal, mereka menemukan sebuah plastik hitam yang tadi dijatuhkan si korban. Plastik itu berisi teopoki yang masih dalam keadaan beku. Itu berarti si penjual teopoki itu tidak berada jauh dari sekitaran tempat kejadian. Mereka pun bertanya pada setiap warung yang menjual teopoki di wilayah tersebut. 이거 혹시 이집 떡볶이 맞나요? 제 거 아닙니다. Sampai salah satu penjual teopoki itu pun mengetahui ciri-ciri perempuan yang dimaksud. Si penjual memang tidak tahu di mana rumah perempuan itu, hanya saja si penjual tahu kalau perempuan itu bekerja di tempat pembersih telinga. Mereka pun menuju ke tempat itu dan seperti biasa, mereka melakukan suit untuk menentukan siapa yang harus masuk ke dalam. Dan terpilihlah Heyo yang terpaksa masuk ke dalam sedangkan Gijun berjaga di luar. Tapi setibanya di dalam, Heyo malah keenakan dan lupa dengan tugasnya. Mulu satu ya diberi ping-ping gitu, mantap. Sementara itu Gijun yang melihat ada dua orang polisi yang mau masuk ke dalam, mencoba mengalihkan perhatian dua polisi itu dengan cara menghina mereka dengan sebutan polisi babi. Kembali ke dalam di mana Heyo yang baru saja sadar dengan tugasnya langsung menanyakan tentang perempuan yang telah diculik itu. Ternyata namanya Hyun Jung. Dia baru berumur 17 tahun dan sejak lama kabur dari rumah. Setelah berhasil memperoleh informasi, Heyo pun segera keluar dan langsung diberitahu Gijun kalau dia telah dikejar polisi.
Mereka pun kini mendatangi alamat yang tadi diberikan oleh perempuan tadi. Di sana mereka bertemu dengan seorang pria burik yang langsung kabur ketika mereka berdua mengaku dari akademi kepolisian. Karena merasa curiga, akhirnya mereka berdua menerobos masuk dan mengejar si pria burik itu. Heyo yang kebetulan bertemu dengan pria itu langsung mempraktekkan ilmu silat yang didapatnya ketika di akademik. Alhasil si pria burik itu tumbang lolongseran. 어떡하지 이거? 야, Mereka memaksa si pria itu untuk mengatakan di mana Yunjung berada. Si pria mengaku tidak tahu karena dia sudah menjual Yunjung ke orang lain bernama Gunho. Si pria itu pun memberikan alamat di mana mereka berdua bisa menemui Gunho. Tempat itu bernama Hegang. Tapi sebelum pergi ke Hegang, mereka terlebih dahulu menemui teman-teman Yunjung yang ada di tempat tadi. Teman-temannya mengaku kalau mereka satu nasib dengan Yunjung, yakni sama-sama kabur dari rumah. Alasan Yunjung kabur dari rumah adalah karena dia sering dipukuli oleh ayah tirinya. Aduh, goblok tuh ayah tiri ya. Sambil nangis, mereka memohon agar Gijun dan Heyo segera menemukan Yunjung secepatnya. Sebelum pergi, tak lupa Heyo memberikan sedikit uang agar mereka berdua meninggalkan tempat itu dan mencari tempat yang layak untuk tidur. Mantap sekali ya kelakuan dua pemuda ini. Gak sia-sia dulu gue pernah ajarin mereka jampe wudhu. Lanjut, kita ke si Yunjung yang kini berada di sebuah tempat untuk kemudian dibius. Kembali ke dua calon polisi muda yang diberitahu si supir taksi bahwa tempat yang mereka tuju ini adalah tempat berbahaya, di mana polisi saja tidak berani datang ke tempat ini. Mereka masuk ke sebuah restoran dan menghubungi nomor si Gunho. Ternyata si Gunho yang mereka cari itu ada tepat di meja sebelah. Mereka berniat akan memberikan pesan, namun si Gunho terlebih dahulu menelepon balik. Sialnya, Heyo lupa tidak men-silentkan HP-nya, sehingga ketika si Gunho menelepon, HP-nya berbunyi, yang mengakibatkan mereka jadi ketahuan. Sehingga inilah yang terjadi. Video gelut. Setelah berhasil mengalahkan preman-preman itu, dua pemuda ini memaksa si Gunho untuk mengatakan di mana Yunjung berada. Awalnya si Gunho tidak mau bicara, tapi karena pantatnya terus dicolok sama pemanggang sosis, akhirnya dia terpaksa mengantar dua pemuda ini ke tempat jahanam itu. Heyo menemukan banyak sekali suara perempuan yang minta untuk ditolong. 야 기준아. Mereka pun akhirnya menemukan Yunjung yang lagi terkapar di tempat yang dipenuhi bercak darah. Jadi perempuan-perempuan yang ada di tempat ini tuh perempuan yang akan diambil sel telurnya, kemudian si sel telur itu dijual. Mereka berdua berniat membawa Yunjung ke rumah sakit, kemudian akan melaporkan tempat ini ke polisi. Namun niat mereka gagal setelah si Herman datang dengan pasukan yang lebih banyak. 잠깐만 여기 있어? 누구세요? 이베이씨. 아, 새끼 잘 버틴다, 야. 일어나, 새끼야. Mereka pun sempat disekap, namun mereka berhasil melepaskan diri.
Momen menegangkan terjadi ketika mereka harus kabur melewati tumpukan anak buah si Herman yang sedang tidur. Mereka mengendap-endap, tapi alarm jam si Gijun tiba-tiba berbunyi yang membuat anak buah si Herman terbangun dan kembali mengejar mereka. Pengejaran pun terhenti setelah dua pemuda ini masuk ke pos polisi. Di sana mereka berdua melaporkan semua yang mereka lihat, namun si polisi itu malah menanyakan KTP terlebih dahulu. Gijun sudah menjelaskan kalau KTP mereka sudah diambil oleh para gangster itu. Tapi si polisi bedegong ini tidak mau tahu karena itu sudah aturannya seperti itu. Merasa jengkel dengan sikap polisi itu, Gijun akhirnya nekat ingin melawan sehingga terpaksa harus dilumpuhkan dengan pistol setrum. Ya sudahlah ya. Gimana penonton? Kalian juga pasti jengkel kan lihat sikap polisi yang seperti itu? Sama saya juga ya. Padahal nyawa orang itu lebih penting daripada nyawa ayam. Ya, tapi ya sudahlah ya. Kita lanjut ke cerita aja. Keesokan harinya, Profesor Yang dari Akademi Kepolisian menjemput dua pemuda pemberani ini. Di perjalanan, Profesor Yang juga mengaku kalau dulu dia juga pernah menyelidiki kasus seperti ini. Para mafia itu sengaja menjual sel-sel telur itu pada pasangan yang tidak memiliki anak dengan harga yang relatif. Kalau induknya cantik, mulus, harga sel telur itu bisa mahal. Tapi kalau induknya kurang cantik, panuan rorombeheun harganya pun akan lebih murah. Singkatnya, mereka telah sampai di TKP dan Profesor Yang telah melihat beberapa barang bukti di tempat itu. Namun Profesor Yang juga tidak bisa berbuat banyak karena kasus ini harus diselidiki oleh tim khusus investigasi. Masalahnya, tim khusus investigasinya itu sekarang lagi sibuk alama macam-macam kali ya kayaknya. Para hansip udah harus mulai turun tangan kalau gini caranya ya. Yap, gap. Gijun dan Heyo pun kembali ke asrama dengan perasaan yang kecewa. Sampai-sampai pada saat mandi pun mereka masih mengkhawatirkan keselamatan gadis-gadis itu. Jihon tiba-tiba datang dan menanyakan jaket yang mereka pinjam. Tapi Jihon jadi ciut dan tak berani menagih setelah melihat mereka berdua kelihatan habis berkelahi. Heyo baru sadar kalau ayah Jihon kenal dengan para pejabat polisi. Karena itu Heyo menyuruh Jihon untuk menanyakan pada ayahnya siapa orang yang mengawasi CCTV di daerah Jahanam itu. Jihon menjawab kalau sebenarnya mereka berdua mengetahuinya. Dia adalah Medusa, pembimbing mereka sendiri. Mereka pun memberanikan diri melapor pada Medusa dan alhamdulillah kali ini ditanggapi secara positif. Konyolnya mereka nekat pergi ke gudang senjata dan berpura-pura disuruh Profesor Yang mengambil senjata. Dan senjata itu mereka gunakan untuk berlatih secara ilegal. Di tempat lain, para mafia ini ternyata tidak hanya menjual sel telur, tapi juga memperjualbelikan organ tubuh para wanita ini. Anjing, kejam banget nih orang ya. Jadi ngenes juga saya. Kembali ke dua pemuda harapan bangsa yang terus mengasah kemampuannya dengan berlatih silat dan juga meningkatkan kekuatan fisik. 56, 59. Gijun dan Heyo sepertinya mulai tidak respek pada Profesor Yang karena dinilai lebih mengedepankan teori daripada aksi. Medusa memberikan informasi tentang mobil yang mereka cari
di mana mobil tersebut selalu diikuti oleh mobil khusus kandungan berlogo H. Dua pemuda ini pun mencari tahu klinik kandungan itu melalui Mbah Google. Di klinik ini ternyata sudah terbiasa dengan jual beli sel telur seperti ini. 정량의 경우는 지금 한국 내에서 정말 예쁘네요. 난자로 인공 수정을 할 경우 비사 가장 예쁘고 사랑스러운 아기를 선물한 자기증을 결정한 케이스입니다. Keesokan harinya mereka menyaksikan sendiri ijab kabul si Herman dengan dokter jahanam itu. 이천이야. 수술실이요? Petualangan mereka pun mereka awali dengan menghajar anak buah si Herman. Di sisi lain, si dokter jahanam ini tengah bersiap melakukan operasi untuk pengambilan sel telur. Kembali ke pahlawan kita yang kali ini harus berhadapan dengan bos gangster, yaitu si Herman. Si Herman ini nampaknya kuat sekali sehingga membuat Gi-jun dan Hyo kewalahan. Tapi berkat semangat yang mereka tunjukkan, akhirnya bos gangster itu dapat mereka kalahkan. Mereka segera masuk ke ruangan operasi sambil memberikan sedikit oleh-oleh pada dokter jahanam itu. Mereka juga menelepon kepolisian meskipun sadar bahwa karir mereka sebagai calon polisi akan terancam karena dinilai telah bertindak sendiri. Keesokan harinya sidang putusan pun digelar dan kepala polisi memutuskan untuk tidak mengeluarkan Gi-jun dan juga Hyo di akademi dengan syarat harus mengulang kembali 1 tahun dan kerja bakti selama 500 jam. Scene ditutup dengan kedatangan Yunjung ke akademi mengucapkan terima kasih sambil menangis. Film pun tamat. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah tidak peduli siapapun kita, yang penting ketika kita dirasa mampu untuk berbuat sesuatu terhadap orang lain, lakukanlah. Karena pada hakikatnya itulah yang membedakan antara manusia dengan iblis. Hati nurani. Saya Andreas Bok pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios, permios.